Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 hari ini akan mempresentasikan review buku Hans Kelsen mengenai teori tentang hukum dan membahas mengenai 3 topik besar. Sebelum masuk ke pemaparan serta diskusi kami hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abigail Donda Putri Jelita, NPM 11011190083, yang hari ini akan membahas mengenai the concept of law, law and justice, dan the criteria of law. Baik, selanjutnya saya Faras Nafisa dengan NPM 11011190059 akan membahas mengenai validity and efficacy dan please, lupa anjir. Sorry guys. Dan legal norm. Ulang. Oke. Dari awal. Belum dari awal, Mus. Atau mau langsung di-cut aja, bebas sih. Cuman nggak smooth gitu, kelihatan kena cut. Yaudah, ulang ya. Ya, silakan. Okay. Mending ini nggak sih kalian siapin kata-katanya itu yang materinya apa aja? Ya, aku udah nyiapin di depan. Udah belum? Dibaca nanti. Udah semua? Oke. Aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 hari ini akan mempresentasikan review buku Hans Kelsen mengenai teori tentang hukum dan membahas mengenai 3 topik besar. Sebelum masuk ke pemaparan serta diskusi kami hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abigail Donda Putri Jelita, NPM 11011190083, yang hari ini akan membahas mengenai the concept of law, law and justice, dan the criteria of law. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh saya, Faras Nafisa, dengan NPM 11011190059 dengan materi validity and efficacy and the legal norm. Mengenai materi selanjutnya akan dibahas oleh saya, Muzaffar Manaaf, NPM 1900082, mengenai the unity of normative order, the law as dynamic system of norm, dan juga the basic of norm of legal order. Baik, selanjutnya saya Rosena Amelia, NPM 11011019073, akan membahas terkait dengan the superior and the inferior norm, the different stage of the legal order, dan juga nature of constitutional law. Dan yang terakhir akan dibahas oleh saya, Kisha Salmanela, NPM 11011190071, yang akan membahas mengenai gaps of law dan the conflict between norm of different stages. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung membahas materi pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Boleh next? Mengenai the concept of law, law and justice. Untuk poin pertama yaitu human behavior as the object of rules atau perilaku manusia sebagai objek dari aturan. Hukum merupakan tata aturan atau order sebagai suatu sistem aturan-aturan atau rules tentang perilaku manusia. Pernyataan bahwa hukum merupakan suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum atau legal order hanya terkait dengan perilaku manusia saja, namun juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia tersebut. Misalnya, suatu aturan menetapkan mengenai pembunuhan sebagai delik terkait dengan tindakan manusia dengan hasilnya yaitu kematian. Kematian di sini bukan merupakan sebuah tindakan, namun kondisi fisiologis. Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi ini tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Tetapi kondisi ini baru dapat masuk dalam suatu aturan apabila terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat. Objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi objek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum. Selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu mengenai scientific and political definition of law atau definisi ilmiah dan politik hukum. Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami bias politik dan bias ideologis. Hukum dalam rezim Bolshevik
Sosialisme nasional atau fasisme yang menindas kebebasan adalah bukan hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi hukum itu sendiri. Pada akhirnya, konsep hukum dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalisme. Apabila dilihat dari optik ilmu yang bebas dari penilaian moral dan politik, demokrasi dan liberalisme ini hanyalah dua prinsip yang mungkin terdapat dalam suatu organisasi sosial, seperti halnya juga autokrasi dan sosialisme yang juga mungkin terdapat pada masyarakat yang lain. Sementara itu, bias ideologis terkait dengan masih kuatnya pengaruh aliran hukum alam dalam perkembangan hukumnya. Boleh next? Yang ketiga mengenai the concept of law and the idea of justice atau konsep hukum dan ide keadilan. Pertanyaan mengenai apakah suatu hukum adalah adil atau tidak dan apa elemen esensial dari keadilan itu tidak dapat dijawab secara ilmiah. Maka secara analisis tidak dapat pula dijawab oleh the pure theory of law atau teori hukum murni. Yang dapat dijawab hanyalah bahwa tata aturan tersebut mengatur mengenai perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial. Dalam the concept of law and the idea of justice ini terdapat 5 poin lagi. Yang pertama yaitu justice as a subjective judgment of value atau keadilan sebagai pembenaran subjektif nilai. Apabila keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang yang lainnya. Maka keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Jawaban dari batasan tingkat pemenuhan agar dapat memenuhi kebahagiaan sehingga layak disebut sebagai keadilan adalah dengan suatu pembenaran nilai ini atau a judgment of value yang ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada karakter subjektif sehingga bersifat relatif. A judgment of value adalah pernyataan di mana sesuatu dideklarasikan sebagai tujuan. Kriteria keadilan seperti halnya kriteria kebenaran tidak tergantung pada frekuensi dibuatnya pembenaran tersebut. Karena manusia terbagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, profesi, dan sebagainya yang berbeda-beda. Maka terdapat banyak ide keadilan yang berbeda-beda pula. Poin yang kedua yaitu natural law atau hukum alam. Justifikasi rasional atas suatu asumsi yang didasarkan pada pembenaran nilai subjektif adalah self-deception atau merupakan suatu ideologi. Bentuk tipikal dari ideologi semacam ini adalah penekanan adanya suatu tujuan akhir dan adanya semacam regulasi perbuatan manusia yang telah ditentukan sebelumnya sebagai proses alam atau kondisi alami dari rasio manusia atau kehendak Tuhan. Namun, hukum alam juga belum mampu menentukan isi dari tata aturan yang adil tersebut. Keadilan hanya dirumuskan dalam formula kosong seperti sum quic, yang berarti keadilan diberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya. Sehingga hukum tak bisa dipaksakan dengan sekehendak hati oleh pihak tertentu. Boleh next slide? Poin selanjutnya yaitu mengenai the dualism of positive and natural law atau dualisme hukum positif dan hukum alam. Doktrin hukum alam memiliki karakteristik dasar berupa dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Di atas hukum positif yang tidak sempurna, terdapat hukum alam yang sempurna. Tujuan dari ajaran ini adalah tidak untuk menjelaskan realitas secara rasional, tetapi menolak atau menerimanya secara emosional. Selanjutnya, poin keempat yaitu justice and peace atau keadilan dan kedamaian. Keadilan adalah sesuatu ide yang irasional. Bagaimanapun bentuknya bagaimanapun pentingnya bagi tindakan manusia, tetap bukan subjek pengetahuan. Bagi pengetahuan rasional yang ada dalam masyarakat yang ada hanyalah kepentingan dan konflik kepentingan. Solusinya dapat diberikan oleh tata aturan yang memenuhi satu kepentingan atas pengorbanan kepentingan lain atau membuat suatu kompromi antara kepentingan yang bertentangan. Di antara dua pilihan tersebut, mana yang disebut adil tidak dapat ditentukan oleh pengetahuan secara rasional. Pengetahuan tersebut hanya dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang-undang yang ditentukan secara objektif.
Suatu tata hukum yang membawa kompromi antara kepentingan yang bertentangan dan dapat meminimalisir kemungkinan terjadi pertentangan akan menyelamatkan perdamaian sosial dalam masalah tertentu. Walaupun ide keadilan yang dibangun berbeda dengan ide perdamaian, namun terdapat kecenderungan nyata untuk mengidentikan kedua ide tersebut atau setidaknya untuk mensubstitusikan ide perdamaian terhadap keadilan. Untuk poin terakhir yaitu justice and legality. Keadilan dapat dimaknai sebagai suatu legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah juga tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif tetapi dengan pelaksanaannya. Boleh next slide. Untuk bahasan kedua setelah law and justice itu terdapat the criteria of law, law as a specific social technique atau kriteria hukum, hukum sebagai teknik sosial. Dalam membandingkan hukum positif dan semua tatanan sosial yang disebut hukum, terdapat karakteristik umum yaitu fakta penting bagi kehidupan sosial dan studi ilmu pengetahuan yang tidak terdapat pada tatanan sosial lainnya. Karakteristik ini yang membedakan hukum dari fenomena sosial lain seperti moral dan agama. Pembedaan antara hukum dengan tatanan norma sosial lain dapat dilihat dari beberapa fungsi berikut ini. Yang pertama, terdapat direct and indirect motivation atau motivasi langsung atau tidak langsung. Mengenai cara agar perilaku sosial itu dipatuhi, terdapat berbagai tipe aturan sosial. Tipe-tipe ini memiliki karakteristik berupa motivasi spesifik yang diberikan oleh aturan untuk membujuk orang agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Motivasi ini mungkin bersifat langsung atau tidak langsung. Motivasi langsung jarang dijumpai dalam realitas sosial dan hampir tidak ada norma yang memiliki bentuk sebagai motivasi secara langsung bagi individu. Norma yang menunjukkan motivasi langsung adalah tata aturan sosialnya tidak menyediakan sanksi, tetapi hanya menyatakan bahwa perilaku tertentu seharusnya dilakukan oleh individu sebagai hal yang menguntungkan. Apabila dilihat dari sudut pandang realistis, perbedaan yang menentukan motivasi langsung dan tidak langsung itu adalah bukan antara tata aturan yang keberlakuannya tergantung pada sanksi dan yang tidak. Tetapi perbedaannya ini adalah bahwa tata aturan sosial tertentu di dalamnya menentukan sanksi tertentu, sedangkan dalam aturan lain sanksinya adalah reaksi otomatis dari komunitas. Untuk yang selanjutnya yaitu transcendental and socially organized sanctions atau sanksi yang terorganisasi secara sosial dan sanksi transendental. Sanksi transendental yaitu sanksi yang bersifat religius. Tatanan sosial awal atau primitif memiliki karakter sepenuhnya religius berasal dari otoritas di atas manusia. Sanksi yang terorganisasi secara sosial yaitu bersifat sosial imanen. Sosial imanen ini diorganisasikan dan dilaksanakan oleh individu tertentu yang ditentukan oleh tatanan sosial sesuai dengan ketentuan aturan tersebut. Poin yang ketiga yaitu law as a coercive order atau hukum sebagai perintah yang memaksa. Sanksi sendiri memiliki karakter sebagai paksaan yang terukur. Hal ini tidak selalu berarti bahwa pelaksanaan sanksi menghendaki adanya kekuatan fisik. A coercive order adalah suatu tata aturan sosial yang menghendaki perilaku individu dan dilakukan dengan menetapkannya sebagai paksaan terukur. Hukum sendiri merupakan a coercive order, dan yang menjadikan hukum sebagai a coercive order adalah yang pertama, hanya dengan memasukkan elemen sanksilah, hukum dapat dibedakan secara jelas dengan tatanan sosial lainnya. Yang kedua, paksaan adalah faktor yang sangat penting sebagai pengetahuan hubungan sosial dan menjadi karakter utama dari hukum itu sendiri. Dan yang terakhir, adanya sanksi adalah karakter utama dari hukum modern dalam hubungannya antara hukum dan negara. Boleh next slide. Poin yang keempat yaitu law, morality, and religion atau hukum moralitas dan agama. Berbicara mengenai hukum, hukum adalah suatu alat sosial yang spesifik, bukan tujuan. Hukum, moralitas, dan agama itu semuanya melarang mengenai pembunuhan. Tapi hukum melakukannya dengan menentukan bahwa apabila seseorang melakukan pembunuhan, maka orang lain yang ditentukan oleh aturan hukum harus melakukan paksaan yang terukur tertentu kepada pembunuh tersebut seperti yang ditentukan dalam aturan hukum. Sedangkan moralitas terbatas dengan menyatakan bahwa thou shalt not kill atau kamu dilarang membunuh tanpa menentukan reaksi moral tertentu.
Yang kedua, norma moral itu lebih ditujukan untuk diri sendiri, bukan sebagai perintah terhadap orang lain. Perbuatan yang dilakukan atas dasar moralitas ini biasanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan tuntutan moral diri sendiri. Hal ini berarti moral hanya merujuk pada motif dari tindakan seseorang dan suatu evaluasi individu lain terhadap suatu perbuatan tertentu. Moralitas tidak memiliki organ tertentu untuk melaksanakan norma moral, maka moral harus dibedakan dengan hukum, karena suatu norma hukum itu tidak selalu memenuhi justifikasi moral. Yang ketiga yaitu norma agama. Untuk norma agama sendiri ini lebih mendekati norma hukum daripada norma moral, karena mengancam pembunuh dengan hukuman oleh otoritas di atas manusia. Tetapi sanksi tersebut memiliki karakter transendental, bukan sanksi yang diorganisasikan secara sosial. Poin selanjutnya yaitu monopolization of the use of force atau monopoli penggunaan kekuatan. Pada poin ini, monopoli penggunaan kekuatan adalah monopoli negara atas penggunaan kekuatan fisik yang sah. Dalam hal ini yaitu hukum. Nah, di sini terdapat triggered question nih teman-teman, apakah boleh menggunakan monopoli dalam penggunaan kekuatan seperti ini? Apakah ada yang bisa menjawab? Izin coba menjawab, mungkin boleh Abigail. Boleh, silakan. Mungkin terkait dengan penggunaan monopoli, pendek pengetahuan saya mungkin diperbolehkan karena di sini tuh hukum itu sebagai tatanan untuk mewujudkan perdamaian. Selain itu juga dapat membuat penggunaan kekuatan paksaan, sehingga jadi kayak monopolinya itu di sini diperbolehkan. Mungkin itu. Thank you. Baik, terima kasih Amel. Untuk jawabannya betul. Jadi untuk monopoli dalam penggunaan kekuatan seperti ini itu boleh, karena hukum itu adalah suatu tatanan untuk mewujudkan perdamaian, sehingga sebenarnya hukum ini sendiri melarang penggunaan kekuatan paksaan dalam hubungan masyarakat. Tetapi hukum itu tidak sama dengan penggunaan kekuatan biasa. Hukum adalah suatu kekuatan yang terorganisasi digunakan dalam hubungan antar manusia hanya oleh orang tertentu dan hanya kondisi tertentu. Sehingga dapat dikatakan, seperti yang tadi Amel sudah bilang, bahwa hukum membuat penggunaan kekuatan paksaan menjadi monopoli dari komunitas yang dengan itu berarti mendamaikan komunitas. Seperti itu. Boleh next slide? Untuk poin selanjutnya yaitu psychic compulsion atau hukum dan tekanan psikis. Pandangan bahwa paksaan adalah elemen esensial hukum seringkali secara salah ditafsirkan bahwa efektivitas sanksi hukum adalah bagian dari konsep hukum sendiri. Kata paksaan dalam pandangan ini ditujukan sebagai tekanan psikis yang menentukan bahwa tindakan seseorang itu diatur oleh hukum. Dapat dikatakan sebagai suatu paksaan harus apabila memenuhi sebagai motif untuk melakukan tindakan sesuai aturan hukum. Apabila diartikan sebagai tekanan psikis, maka hukum itu tidak berbeda dengan norma moral atau agama yang juga menitik beratkan pada bentuk sanksi sebagai tekanan psikis. Hal ini karena dalam agama dan moralitas, sanksi itu tidak diorganisasikan secara sosial dan lebih merupakan tekanan psikis. Tekanan psikis sebagai elemen esensial konsep hukum ini memiliki banyak kelemahan, seperti karena tidak diketahui secara pasti apa motif seseorang untuk mematuhi hukum. Lalu selanjutnya tidak ada informasi spesifik yang dapat diberikan tentang motif tindakan orang-orang tersebut dan tentang tekanan psikis yang berasal dari aturan hukum yang berlaku. Untuk selanjutnya yaitu arguments against the definition of law as coercive order atau argumentasi menentang hukum sebagai perintah yang memaksa. Doktrin tentang paksaan sebagai elemen esensial hukum yang sering menimbulkan perselisihan, khususnya dari sudut pandang sosiologis. Salah satu kekeliruan dari banyak legal sosiologis adalah sosiologi hukum dari Eugene L. Rich yang mengemukakan bahwa orang mematuhi aturan hukum dan memenuhi kewajiban hukumnya dalam banyak kasus tidak karena takut kepada sanksi yang ada dalam aturan hukum, tetapi karena alasan lain. Selanjutnya, terdapat argumen lain untuk melawan doktrin bahwa paksaan adalah elemen esensial hukum atau bahwa sanksi membentuk elemen yang dibutuhkan dalam struktur hukum, yaitu apabila untuk menjamin keberlakuan suatu norma yang melarang perilaku tertentu, diperlukan norma lain yang memberikan sanksi dalam kasus yang pertama tidak dipatuhi, maka suatu rangkaian sanksi tanpa akhir atau regressus ad infinitum tidak dapat dihindarkan. Akhirnya, salah satu keberatan terhadap doktrin bahwa paksaan adalah elemen esensial hukum adalah dengan menyatakan bahwa di antara norma-norma dalam tata hukum terdapat banyak aturan yang tidak memiliki sanksi. Norma-norma konstitusi disebut sebagai norma hukum walaupun tidak memiliki sanksi.
Selain itu, terdapat poin-poin lainnya seperti punishment and reward, law and peace, dan the motives of lawful behavior yang sebenarnya dapat kita pahami pula dalam pembahasan materi. Mungkin sekian dari dua materi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Faras. Baik, untuk selanjutnya akan membahas mengenai validity dan efficacy, yaitu validitas dan keberlakuan. Jika berbicara tentang efektivitas hukum, maka kita akan berbicara pula mengenai validitasnya. Validitas di sini adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid dan merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut, serta mengasumsikannya bahwa norma itu memiliki kekuatan yang mengikat terhadap orang yang perilakunya akan diatur. Maka validitas hukum ini adalah norma-norma hukum itu artinya mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan dengan norma-norma hukum itu, serta bahwa orang tersebut harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Maka aturan merupakan hukum, dan hukum yang valid ialah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi. Selanjutnya ada subpokok bahasan, yaitu hukum sebagai perintah, ekspresi, pernyataan, berkehendak. Perlu kita ketahui bahwa norma hukum ialah bagian norma secara umum. Dalam memberikan penjelasan tentang norma, mungkin akan diberikan menurut Austin yang mengkarakteristikan hukum atau aturan itu sebagai suatu perintah. Perintah di sini merupakan ekspresi kehendak yang berbentuk imperatif, bahwa orang lain itu harus bertindak dengan cara tertentu. Dalam perspektif pure theory of law, ilmu hukum diarahkan pada upaya untuk memahami norma hukum sebagai makna tindakan, perilaku, atau perbuatan berkehendak. Norma-norma tersebut akan mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum, serta harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan di dalamnya memuat perintah. Lalu subpokok bahasan selanjutnya yaitu norma itu harus memuat keharusan. Suatu norma adalah suatu aturan yang mengekspresikan fakta bahwa seseorang itu harus bertindak dengan cara tertentu, tanpa mengimplikasikan bahwa sungguh-sungguh untuk menginginkan orang tersebut bertindak demikian. Maka suatu kaidah hukum itu mempunyai sifat yang mengharuskan dan bersifat normatif. Selanjutnya, norma itu ada norma umum dan individual. Pada kenyataannya, hukum sering dijelaskan sebagai aturan umum atau general rule. Austin mengidentikan hukum dan aturan sehingga memahami hukum hanya sebagai norma umum saja. Tetapi selain adanya norma umum, hukum juga memiliki norma individual. Norma hukum umum itu adalah norma yang tidak merujuk pada suatu peristiwa yang tidak terulang, tapi untuk sekumpulan peristiwa yang sama. Sedangkan norma hukum individual yaitu norma yang menentukan tindakan seorang individu dalam satu situasi tertentu, dan norma tersebut valid hanya pada suatu kasus tertentu, serta mungkin akan dipatuhi atau dilaksanakan hanya sekali saja. Norma ini adalah hukum karena merupakan bagian dari tata hukum secara keseluruhan. Selanjutnya, norma itu ada yang bersyarat dan tidak bersyarat, kondisional atau bersyarat. Norma hukum umum selalu berupa pernyataan hipotesis di mana sanksi diatur untuk kondisi tertentu. Itu merupakan contoh norma yang bersyarat. Adapun norma hukum individual yang dapat memiliki hipotesis. Contohnya, putusan pengadilan dalam menetapkan sanksi perdata kepada tergugat yang tidak berperilaku sesuai dengan ketentuan pengadilannya. Lalu ada norma tidak bersyarat atau unconditional, yaitu norma hukum individual tertentu yang tidak bersifat hipotesis. Contohnya adalah ketika pengadilan pidana menetapkan bahwa seseorang itu bersalah atas suatu kejahatan tertentu, dan kemudian menjatuhkan kepadanya hukuman tertentu. Misalnya, hal itu 2 tahun penjara. Hal itu dilakukan berdasarkan norma umum yang memiliki hipotesis bahwa pengadilan menciptakan norma individu bahwa terdakwa akan dirampas kebebasan pribadinya selama 2 tahun. Dan itu merupakan contoh norma individual yang tidak bersyarat. Selanjutnya, adapun norma dengan kaitannya dengan tindakan.
Suatu tindakan dengan mana norma umum atau norma individual tersebut dibuat adalah tindakan yang ditentukan oleh aturan hukum sebagai tindakan pelaksanaan norma hukum. Suatu tindakan adalah tindakan hukum secara eksklusif karena ditentukan oleh norma hukum. Kualitas legal dari suatu tindakan tersebut identik dengan kaitannya kepada suatu norma hukum. Suatu tindakan ialah tindakan hukum hanya karena dan hanya sepanjang ditentukan oleh suatu norma hukum. Maka keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya bertindak sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma. Selanjutnya ada keberlakuan atau efikasi sebagai kondisi bagi validitas. Validitas dan efikasi atau keberlakuan adalah konsep yang berbeda. Namun terdapat kaitan dan hubungan yang penting antara keduanya, yaitu suatu norma akan dikatakan valid hanya dalam hal menjadi bagian dari suatu sistem norma yang secara keseluruhannya akan berlaku. Maka keberlakuan di sini yaitu suatu kondisi bagi validitas. Selanjutnya ada wilayah validitas norma. Norma di sini mengatur perilaku manusia, dan perilaku manusia berada di ruang dan waktu. Maka norma tersebut akan valid untuk waktu tertentu dan di tempat tertentu. Validitas suatu norma berawal dari suatu waktu dan berakhir pada waktu lain. Di dalam validitas norma ini terdapat 4 wilayah norma, yaitu personal, material, teritorial, dan spasial. Selanjutnya, ada kaitannya norma itu dengan hukum retroaktif dan ketidaktahuan hukum atau fiksi hukum. Hukum retroaktif ini yang artinya berlaku surut, ini terkadang menuai keberatan dan ketidakinginan karena dapat melukai perasaan keadilan atas sanksi, terutama hukuman terhadap individu karena suatu tindakan atau omisi, di mana individu tersebut tidak dapat mengetahui bahwa hal itu akan dikenai sanksi. Selain itu, ada pun fakta bahwa seseorang tidak mengetahui bahwa undang-undang akan memberikan sanksi atas tindakan atau kelalaiannya bukanlah suatu alasan untuk menjatuhkan sanksi kepadanya. Kadang-kadang asas yang dimaksud dimaknai secara terbatas itu adalah yang dinamakan ketidaktahuan akan hukum. Ketidaktahuan akan hukum itu bukanlah alasan jika individu tersebut tidak mengetahui hukum, meskipun mengetahui untuk mengetahuinya. Kemudian asas ini tampaknya tidak bertentangan dengan penolakan terhadap undang-undang yang berlaku surut atau retroaktif itu, sebab dalam hukum, hal yang berlaku surut memang tidak mungkin diketahui hukumnya pada saat dilakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang berlaku surut. Selanjutnya akan masuk ke materi the legal norm atau norma hukum. Di sini ada 3 subpokok bahasan. Yang pertama, norma hukum dan aturan dalam arti deskriptif. Norma umum ini di mana norma menjadi sanksi tertentu yang dibuat tergantung pada kondisi tertentu pula. Tergantungan ini akan diekspresikan dengan konsep keharusan. Norma-norma hukum yang diberlakukan oleh otoritas penegak hukum bersifat preskriptif, sedangkan aturan hukumnya yang dirumuskan oleh ilmu hukum bersifat deskriptif. Selanjutnya ada aturan hukum dan hukum tentang alam, atau law of nature. Perbedaan antara aturan hukum dan law of nature yaitu aturan hukum berkaitan mengenai manusia dan perbuatannya, sedangkan law of nature berkaitan dengan sesuatu dan reaksinya. Dan yang terakhir ada norma hukum sebagai standar valuasi. Norma hukum dapat diaplikasikan tidak hanya dalam arti dilaksanakan oleh organ atau dipatuhi oleh subjeknya saja, tetapi dalam arti untuk membentuk dasar bagi suatu penilaian yang spesifik untuk mengkualifikasikan perbuatan organ atau subjek sebagai lawful atau unlawful. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, ini saya menjelaskan mengenai the unity of normative order. Ada subbahasan yaitu norma dasar sebagai landasan validitas. Yang dimana suatu norma tidak dapat dikatakan sebagai layaknya realitas atau dibenarkan dengan adanya kata benar maupun juga salah. Akan tetapi suatu norma juga tidak terkait dengan keberlakuannya. Tetapi karena norma tersebut haruslah terjadi. Semisal dengan adanya larangan dilarang membunuh karena Tuhan melarangnya. Validitas dari pernyataan tersebut sebagai suatu norma karena merupakan sebagai norma umum, yaitu harus mematuhi perintah Tuhan. Atau juga manusia itu dilarang untuk membunuh. Bukan berarti dikarenakan ada norma mengenai larangan membunuh, maka manusia ketika tidak ada norma tersebut
dapat melakukan pembunuhan. Validitas dari suatu norma merupakan suatu norma, bukan merupakan fakta. Berawal dari norma lain yang norma pertama diturunkan dan tidak dapat diturunkan dari suatu norma yang lebih tinggi tersebut sebagai norma dasar atau basic norm. Validitas dari suatu norma merupakan suatu preposisi terdapatnya keberadaan norma akhir yang secara valid, yaitu norma dasar, serta bukan merupakan hal yang tiada akhir atau regressus ad infinitum, akan tetapi berakhir pada norma tertinggi yang menjadi alasan akhir validitas dalam sistem normatif. Slide selanjutnya. Kemudian sistem norma statis dan dinamis. Norma dasar menetapkan otoritas tertentu yang dapat memberikan kekuasaan pembuatan norma kepada beberapa otoritas lain. Otorisasi ini merupakan suatu delegasi norma yang menciptakan kekuasaan didelegasikan dari satu otoritas kepada otoritas lain, yang dimana otoritas yang pertama lebih tinggi dan yang kedua lebih rendah, yang bersifat secara hierarki. Berbagai macam norma membentuk suatu kesatuan, suatu sistem, suatu tatanan jika validitas norma dapat dilacak kembali kepada suatu norma tunggal sebagai dasar akhir dari validitasnya. Kemudian teori hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu teori hukum statis dan teori hukum dinamis. Pada teori statis, norma merupakan validitas dan individu perbuatannya diatur oleh norma yang harus berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh norma sebagai bentuk validitasnya. Sedangkan teori dinamis, objeknya adalah aktivitas proses pembuatan dan pelaksanaan terhadap hukum tersebut. Berikutnya. Kemudian mengenai the law as dynamic system of norm, yaitu ada positivisasi hukum, di mana sistem norma yang menjadi suatu tata hukum merupakan suatu sistem norma yang bersifat dinamis. Norma dasar suatu tata aturan hukum yang diasumsikan sebagai aturan akhir tentang penetapan dan pembatalan norma dalam tata aturan hukum tersebut. Yang dimana hukum adalah selalu melalui hukum positif, dan positivisasi tersebut berdasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut dibuat dan dibatalkan dengan tindakan manusia yang bebas dari sistem moralitas dan norma sejenis lainnya. Hal ini yang menjadi membedakan antara hukum positif dengan hukum alam, yang dieduksikan dari norma dasar tidak nyata yang dianggap sebagai ekspresi dari kehendak alam atau rasio alam. Norma dasar tata aturan hukum positif adalah semata-mata aturan fundamental di mana diatur pembuatan berbagai macam norma, yang menjadi titik awal proses pembuatan hukum dan secara keseluruhan memiliki karakter dinamis. Adapun isi dari satu norma dan apapun perbuatan manusia memungkinkan untuk menjadi isi suatu norma dapat memperoleh validitasnya. Suatu norma adalah valid dan mengikat hanya berdasarkan persyaratan bahwa telah dibuat dalam bentuk tertentu dan lahir dengan prosedur dan aturan tertentu. Berikutnya. Kemudian mengenai hukum kebiasaan dan undang-undang, di mana hukum seringkali dibuat dengan suatu tindakan secara sengaja sebagai pembuatan hukum, akan tapi tidak jika berasal dari kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan umum yang dilakukan secara sadar dan diakui sebagai norma mengikat, serta bukan merupakan pilihan yang secara bebas. Akan tetapi, aturan hukum yang dibuat melalui tindakannya tersebut tidak dengan sendirinya menjadi aturan hukum. Ras memahami pemikiran dari Kelsen dengan membagi dua macam norma menjadi: yang pertama, norma original, yaitu norma dasar yang dibuat dengan cara diposisikannya secara valid. Yang kedua, norma derivatif, yang dibuat dengan adanya dua kondisi, yaitu yang pertama, adanya eksistensi suatu norma tertentu, yang disebut sebagai a norm creating norm. Lalu yang kedua, terjadinya peristiwa tertentu, atau norm creating event. Lalu kemudian, suatu norma dapat dikatakan berhenti dengan adanya dua cara. Yang pertama, dari awal norma tersebut tidak pernah berlaku. Yang kedua, atau pernah berlaku pada suatu waktu tertentu, namun kemudian gagal dan diberhentikan. Slide selanjutnya. Kemudian, the basic of norm of legal order. Yang pertama ada norma dasar dan konstitusi. Suatu norma hukum merupakan satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat ditemukan secara langsung maupun tidak langsung, menuju konstitusi pertama. Konstitusi pertama merupakan norma hukum yang mengikat yang sudah diposisikan sebelumnya dan diinformasikan posisi tersebut merupakan norma dasar dari tata aturan hukum yang ada. Kemudian, fungsi spesifik dari norma dasar. Adapun pandangan dari kaum positivisme, yaitu norma dasar merupakan presuposisi saja yang dibutuhkan untuk penafsiran terhadap materi hukum. Norma dasar pada saat pembuatannya tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum.
serta menjadi valid bukan karena dibuat dengan cara tindakan hukum. Akan tetapi, karena posisi sebelumnya, untuk valid karena tanpa adanya hal tersebut, tidak ada tindakan manusia yang dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya pada norma pembuatan hukum. Selanjutnya. Prinsip legitimasi, suatu validitas norma hukum memiliki waktu yang terbatas jika terdapat validitas dari tata aturan yang baru, seperti terjadinya revolusi yang mengubah keseluruhan tidak hanya mengenai konstitusi saja, akan tetapi seluruh tata hukum, mengakibatkan tata aturan lama tergantikan dengan tata aturan yang baru, serta menghilangkan validitas tata aturan lama dan menjadi tidak sesuai lagi dengan prinsip legitimasi. Hal tersebut berlaku secara de jure maupun juga de facto. Kemudian, perubahan norma dasar, jika terjadinya perubahan tata aturan hukum pada suatu negara dan menjadi aturan hukum yang baru, maka tindakan individu mulai saat itu dinilai sebagai legal dan ilegal berdasarkan tata aturan hukum yang baru, jika revolusi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, jika perubahan atau revolusi tersebut gagal, maka tindakan mengubah atau tata aturan hukum yang menjadi baru tersebut menjadi dalam bentuk ilegal, sesuai dengan tata aturan hukum yang lama yang berlaku, serta menjadi tindakan kejahatan pengkhianatan terhadap negara atau pemerintahan. Selanjutnya. Kemudian prinsip efektivitas. Setiap suatu norma dapat kehilangan validitasnya ketika keseluruhan tata hukum norma kehilangan keberlakuannya. Keberlakuan tata hukum secara keseluruhan merupakan hal yang dibutuhkan untuk validitas pada setiap norma dalam tata aturan. Keberlakuan tata hukum secara menyeluruh merupakan suatu kondisi bukan sebagai alasan bagi validitas norma-norma yang menyusunnya. Norma-norma hukum jadi valid karena dibuat dengan cara konstitusional, maka prinsip legitimasi dibatasi oleh prinsip efektivitas. Kemudian ada istilah de suetudo, yaitu suatu norma tunggal yang tidak kehilangan validitasnya jika norma itu tidak efektif, akan tetapi memungkinkan suatu norma yang valid, akan tetapi tidak berlaku efektif. Jika suatu norma tersebut secara permanen tidak berlaku, maka kehilangan validitas oleh de suetudo. De suetudo sendiri merupakan efek negatif dari kebiasaan dengan cara meniadakan norma, yaitu dengan tindakan yang meniadakan suatu norma dengan membuat norma lain identik dengan karakter fungsi undang-undang mencabut undang-undang yang valid. Selanjutnya. Kemudian mengenai of dan is, yaitu suatu aturan normatif kehilangan validitasnya ketika realitas tidak lagi sesuai dengannya. Maka dari itu, validitas suatu aturan hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan realitas, yaitu keberlakuan hubungan antara validitas dan keberlakuan suatu tata hukum disebut juga sebagai of dan is, serta dapat dilakukan melalui secara garis batas atas dan bawah. Kemudian mengenai hukum dan kekuasaan, keberlakuan hukum merupakan wilayah mewujudkan kenyataan dan juga disebut sebagai kekuasaan hukum, the power of law. Maka untuk adanya keberlakuan diberikanlah kekuasaan. Mengenai validitas dan keberlakuan ditransformasi menjadi masalah yang lebih umum, yaitu right and might. Meskipun hukum tidak dapat timbul tanpa kekuasaan, maka hukum dan kekuasaan bukan sesuatu yang serupa atau sama. Hukum merupakan suatu tata aturan yang spesifik antara satu organisasi kekuasaan. Selanjutnya. Prinsip efektivitas sebagai norma hukum positif di hukum internasional maupun juga nasional. Berdasarkan sudut pandang hukum internasional, konstitusi negara dapat dikatakan valid jika tata hukum mendasari konstitusi tersebut secara keseluruhan berlaku. Serta adanya prinsip suatu tata hukum harus berlaku agar valid merupakan suatu norma positif yang merupakan prinsip efektivitas hukum internasional. Kemudian validitas dan keberlakuan. Suatu norma masih tetap valid sepanjang merupakan bagian dari tata aturan yang valid, hanya sebuah norma saja yang dapat menjadi dasar validitas norma yang lain. Menurut Harry Chen, suatu norma yang valid harus dapat memenuhi dua kondisi, yaitu harus merupakan bagian dari suatu sistem norma, dan sistem norma tersebut harus berlaku secara efektif. Selanjutnya. Adapun konsep validitas yang dapat dipahami dengan 4 arti yang diberikan oleh Hans Kelsen, yaitu yang pertama, suatu norma eksis dengan kekuatan secara mengikat. Yang kedua, norma partikular tersebut dapat diidentifikasi sebagai bagian dari suatu tata hukum atau legal yang berlaku. Yang ketiga, suatu norma dikondisikan oleh norma lain yang lebih tinggi dalam hierarki norma. Lalu yang keempat, suatu norma yang dijustifikasi kesesuaiannya dengan norma dasar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya tentang hierarchy of norms.
spesifik terkait dengan the superior and the inferior norms, dikatakan bahwa hukum mengatur kriteria sendiri sepanjang suatu norma hukum menentukan cara norma lain dibuat. Dan juga dari sini norma tersebut ada. Nah, sejak suatu norma hukum itu valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma lain, maka norma terakhir pun merupakan alasan validitas dari suatu norma yang pertama. Nah, di sini kedudukannya adalah the superior dan the inferior itu saling berkaitan erat. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya norma yang menentukan pembentukan norma lain itu adalah norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini, the superior norm itu menjadi penentu atau pembuat bagi the inferior norm yang kedudukannya berada di bawahnya. Jadi secara singkatnya dapat dikatakan bahwa superior dan inferior ini memiliki keterikatan yang erat, di mana superior ini turut serta dalam pembuatan inferior norm. Mungkin bisa langsung di next slide saja. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai the different stage of the legal order. Hukum mengatur pembentukan dirinya sendiri karena suatu norma hukum itu menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain. Norma hukum yang satu itu valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum yang lain, seperti yang sudah disampaikan pada presentasi sebelumnya. Dan norma hukum yang lain juga menjadi landasan validitas bagi norma hukum yang disebutkan pertama tadi, yaitu superior norm. Nah, selain itu, sumber-sumber hukum yang kerap diartikan sebagai ide-ide mempengaruhi organ pembuatan hukum, sebagai contoh yaitu norma moral, prinsip, politik, doktrin, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat juga sejumlah tingkatan dalam tata hukum terkait dengan stage of the legal order. Yang pertama ada konstitusi, yang kedua norma umum yang dibuat berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan hukum kebiasaan. Yang ketiga itu hukum substantif dan ejektif. Yang keempat itu penentuan organ pelaksanaan hukum oleh norma umum. Yang kelima peraturan atau ordinance. Yang keenam itu ada sumber hukum. Yang ketujuh itu ada pembuatan dan pelaksanaan hukum. Yang kedelapan itu ada norma individu yang dibuat berdasarkan norma umum. Mungkin bisa langsung di next slide untuk pembahasan lebih lanjutnya. Oke, yang pertama terkait dengan konstitusi. Konstitusi sendiri dalam arti formal itu adalah suatu dokumen nyata sebagai perangkat norma hukum yang mungkin diubah menjadi hanya menurut ketentuan khusus yang dimaksud agar perubahan norma ini tidak secara mudah dapat dilakukan. Sedangkan kalau misalkan secara material itu diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur pembuatan norma hukum umum, lebih khususnya dalam pembuatan undang-undang. Berdasarkan konstitusi formal, konstitusi material dapat berupa konstitusi tertulis maupun tidak tertulis. Nah, selanjutnya terkait dengan norma umum yang dibuat berdasarkan konstitusi, yaitu undang-undang dan hukum kebiasaan. Nah, norma umum dalam konstitusi yaitu undang-undang dan hukum kebiasaan harus diinstitusikan sesuai dengan tata hukum yang ada, yang juga menentukan prosedur yang harus diikuti organ pada saat mengaplikasikan hukum tersebut. Maka terdapat setidaknya dua fungsi utama yang dibahas, yaitu terkait dengan menentukan organ pelaksanaan hukum dan prosedur yang harus diikuti, serta yang kedua itu untuk menentukan tindakan yudisial dan administratif dari organ tersebut. Mungkin bisa langsung di next slide. Oke, baik, selanjutnya terkait dengan hukum substantif dan ejektif. Dalam hal ini, hukum substantif dan ejektif itu diibaratkan sebagai hukum material bagi hukum substantif dan hukum formal bagi hukum ejektif. Contohnya dalam hal pidana, pidana itu terdapat unsur substantif terkait dengan prosedur kriminal dan ejektif, begitu pula dengan hukum perdata dan hukum administratif. Nah, hukum prosedural dianggap sebagai norma yang menentukan organ pelaksanaan dari hukum normatif tersebut. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai penentuan organ pelaksana hukum oleh norma umum. Materi konstitusi utamanya menentukan oleh organ mana yang melalui prosedur apa suatu norma itu dibuat. Biasanya konstitusi tidak menentukan isi dari norma yang akan dibuat atau paling tidak menentukan secara negatif. Negatif di sini dapat diartikan sebagai bentuk larangan.
Sementara norma umum dalam hal penentuannya tidak hanya berkaitan dengan organ yudisial dan administratif serta prosedur, tetapi juga terkait dengan isi norma individu sebagai tindakan dari organ tersebut, sehingga dimungkinkan terdapat perbedaan terkait dengan pelaksanaan dan norma umum sesuai dengan penentuan materi masing-masing. Nah, yang terakhir dalam presentasi ini terkait dengan peraturan atau ordinance. Konstitusi memberikan otoritas administratif tersebut sebagai contoh, yaitu kepala negara dalam hal kekuasaannya untuk menetapkan suatu norma. Sebagai contoh yaitu undang-undang perlu dijabarkan. Norma semacam ini tidak dibuat legislatif, tetapi dibuat oleh badan legislatif, melainkan dibuat oleh organ lain berdasarkan norma yang umum ada dan dibantu pula oleh badan legislatif. Selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan atau regulation ataupun ordonansi, dalam bahasa Inggris mungkin disebut juga dengan ordinance. Bisa langsung di next slide saja. Oke, selanjutnya terkait dengan sumber hukum diartikan sebagai sumber bagi norma yang lain. Karena memuat prosedur pembuatan norma atau isi norma yang akan dibuat. Dan dapat dikatakan bahwa norma hukum yang lebih tingginya adalah sumber bagi norma hukum yang lebih rendah, seperti yang tadi disebutkan terkait dengan inferior dan superior norms. Selain itu juga sumber hukum juga kerap diartikan sebagai ide-ide yang mempengaruhi organ pembuat hukum. Sebagai contohnya norma hukum itu ada norma moral, politik, doktrin, dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan hukum. Pada umumnya dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum akan terjadi dalam waktu yang bersamaan, seperti yang termuat dalam buku Hans Kelsen. Pembuatan norma adalah suatu pelaksanaan dari norma yang lebih tinggi, dan pelaksanaan norma yang lebih tinggi adalah pembuatan suatu norma yang bagi norma yang lebih rendah. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa jika suatu norma yang lebih tinggi hanya menentukan organ dan berarti otoritas organ ini menentukan keleluasaan proses pembuatan norma yang lebih rendah serta isinya. Maka berarti norma yang lebih tinggi sudah diaplikasikan dalam pembuatan norma yang lebih rendah. Norma yang lebih tinggi juga tidak harus menentukan organ. Setiap tindakan dan pembuatan hukum akan tetapi ditentukan oleh tata hukum yang sudah ada. Sedangkan apabila tidak terdapat suatu norma yang dibuat, barulah dimungkinkan suatu norma tersebut dianggap sebagai pelaksanaan hukum saja. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan norma individu yang dibuat berdasarkan norma umum. Nah, di sini secara spesifik terkait dengan tindakan yudisial sebagai pembuat norma individu seperti yang termuat dalam buku Hans Kelsen adalah tahapan dalam suatu proses yang dimulai dengan penetapan konstitusi pertama, dilanjutkan dengan legislasi dan kebiasaan, dan terakhir menuju ke proses yudisial. Berkaca dari hal tersebut, hukum undang-undang dan kebiasaan dikaitkan sebagai produk setengah jadi yang kemudian akan diselesaikan melalui keputusan pengadilan dan nantinya berdasarkan eksekusi yang ada. Selanjutnya proses di mana terdapat pembaharuan terkait dengan hukum yang semula bersifat lebih umum dan abstrak menjadi lebih konkret. Ini merupakan suatu proses peningkatan menuju balik lagi yang tadi sudah disebutkan norma yang individualis dan konkretisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa norma individu ini memiliki ikatan yang kuat dengan norma umum sebagaimana suatu undang-undang terikat dengan suatu konstitusi. Mungkin bisa langsung di next slide. Oke, dan pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan nature of constitutional law, karena fungsi pengadilan dan kapasitasnya sebagai organ pelaksana hukum adalah mengaplikasikan norma umum dan undang-undang atau kebiasaan terhadap kasus secara konkret. Maka pengadilan harus memutuskan apakah norma umum memberikan sanksi kepada perbuatan yang telah diklaim dalam hal ini oleh penuntut sebagai delik ataupun diklaim oleh penggugat sebagai delik sipil, dan apakah sanksinya sudah tepat atau belum. Nah, selanjutnya pengadilan juga harus bisa menjawab tidak hanya pertanyaan tentang fakta atau di sini yaitu question fact, tetapi juga pernyataan tentang question juris, dilakukan dengan menentukan apakah norma umum tersebut dapat diaplikasikan adalah valid, dan berarti mempertanyakan apakah norma tersebut telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi. Jadi harus sesuai dengan konstitusi yang ada. Dan yang terakhir itu norma konstitusi juga dianggap sebagai
bagian dari semua aturan yang harus diaplikasikan oleh pengadilan dan organ yang lain. Pengadilan juga harus dapat menentukan keberadaan norma tersebut, seperti halnya menentukan eksistensi delik, yaitu dalam menentukan eksistensi norma yang akan diaplikasikan oleh pengadilan. Jadi erat kaitannya antara penentuan norma yang akan dipilih oleh pengadilan dalam memutus suatu perkara. Mungkin terkait dengan nature of constitutional law yang dapat saya sampaikan seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa langsung dipaparkan oleh rekan saya. Akan membahas mengenai gaps of law atau kekosongan hukum. Sebenarnya kekosongan hukum merupakan hal yang fiksi. Mengapa fiksi? Karena pada dasarnya tata hukum tidak mungkin memiliki kekosongan. Hal ini dikarenakan apabila tata hukum memiliki suatu kekosongan, maka hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma hukum yang sesuai. Namun, memang seringkali kenyataannya masih saja banyak terdapat kasus yang dijumpai yang tidak ditentukan oleh norma hukum yang sudah ada, namun tidak dimungkinkan untuk diaplikasikan hukum yang sudah ada kepada suatu kasus tersebut yang isinya atau premisnya tidak berkesinambungan. Kemudian kekosongan hukum juga digunakan untuk kasus yang tidak ditentukan oleh norma hukum yang sudah ada, namun tidak dimungkinkan untuk pengaplikasiannya kepada hukum yang sudah ada. Dan untuk mengisi kekosongan itu biasanya diberikan otoritasnya kepada hakim. Mengapa otoritas tersebut diberikan kepada hakim? Mungkin ada yang tahu nggak teman-teman kenapa otoritasnya diberikan kepada hakim? Baik, izin menjawab. Mungkin dikarenakan tersebut diberikan karena tidak dimungkinkannya untuk menolak suatu kasus dari hakim tersebut. Terima kasih. Ya, benar. Jadi kenapa otoritasnya diberikan kepada hakim? Karena ya emang tidak dimungkinkannya untuk menolak suatu kasus. Karena dari pembuatan otoritas tersebut pada dasarnya hakim akan memberikan putusan tersebut dari hukum yang sudah ada dan bisa dikembangkan atau diubah, artinya hukum yang sudah ada dapat dijadikan acuan oleh hakim terhadap putusan suatu kasus yang tidak ada hukum yang mengaturnya. Putusan tersebut dapat saja menjadi norma baru yang apabila sewaktu-waktu dapat kasus yang serupa, putusan tersebut dapat diaplikasikan kepada kasus tersebut. Otoritas hakim untuk membuat norma baru untuk kasus yang tidak ada aturannya pula dikarenakan hukum yang sudah ada tidak dapat diaplikasikan dalam kasus tersebut karena legislatif sebagai lembaga pemerintah yang membuat aturan dengan kuasa membuat hukum tidak mengetahui secara konkret peristiwa apa yang akan terjadi. Sehingga dengan dapatnya seorang hakim membuat norma hukum, ini dapat dikatakan bahwa hakim dapat bertindak sebagai legislator. Hal ini sesuai dengan ungkapan bahwa hakim diotoritasi untuk bertindak sebagai legislatif jika aplikasi norma hukum yang sudah ada tidak adil. Hal ini dianggap, namun hal tersebut itu dianggap berlebihan dan dapat menjadikan tugas legislatif sebagai pembuat hukum menjadi urusan hakim. Maka dari itu sebenarnya dapat dikatakan bahwa kekosongan hukum merupakan suatu pengungkapan apabila suatu kasus dapat diaplikasikan kepada hukum yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif yang tujuannya adalah untuk membatasi otoritas hakim dalam membuat norma baru sehingga untuk dapat membuat norma baru itu hakim hanya diperbolehkan apabila pertama kasus tersebut tidak ada aturannya dan yang kedua apabila aturannya sudah ada tidak dapat memberikan keadilan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hakim itu sendiri. Boleh di next slide. Mungkin selanjutnya akan membahas mengenai conflict between norm of different stages. Yang pertama itu, poin pertama adalah kesesuaian antara keputusan yudisial dan norma hukum. Sebenarnya konflik yang sering dijumpai antara keputusan yudisial dan norma hukum ini adalah mengenai isi dari keputusan yudisial itu sendiri, yang mana sebenarnya keputusan yudisial ini merupakan hukum yang lebih rendah daripada norma umum dalam hierarkinya. Meski sebenarnya tidak ada jaminan yang memberikan jaminan bahwa norma yang lebih rendah itu sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Di mana ketika kasus telah menjadi res
judikata, adanya tidak kesesuaian keputusan yudisial dengan norma umum yang harus diaplikasikan, maka keputusan yudisial tersebut tidak memiliki makna yuridis lagi. Hal ini dapat ditaati pada setiap organ pelaksana hukum berdasarkan aturan hukum, baik yang diberikan otoritas untuk membuat hukum maupun yang mengaplikasikannya. Meski sebenarnya tidak akan pernah ada jaminan absolut bahwa norma yang lebih rendah sesuai dengan norma yang lebih tinggi, kemungkinan bahwa norma yang lebih rendah tidak sesuai dengan norma yang lebih tinggi yang menentukan pembuatan isi dari norma yang lebih rendah tetap ada. Hal ini khususnya dalam norma yang lebih rendah memiliki isi lain selain yang tidak dimiliki makna hukum yuridis lagi. Selain itu, konflik lainnya yang kedua adanya asumsi bahwa hukum hanya berdiri sendiri hanya terdiri dari keputusan yudisial. Salah satunya adalah menurut Bishop Holdy yang berpendapat bahwa siapapun yang memegang otoritas absolut untuk menginterpretasikannya segala hukum tertulis atau tidak tertulis, maka orang inilah pemberi hukum yang sesungguhnya dengan segala maksud dan tujuan dan bukan orang pertama yang menulis atau membicarakannya. Siapapun yang memegang otoritas tersebut tidak hanya untuk menginterpretasikan hukum, tetapi juga untuk mengatakan apakah hukum dan apakah benar-benar itu adalah benar-benar yang pemberi hukum atau lawgiver. Dalam hal ini tuh artinya bahwa keputusan yudisial sebagai pemberi hukum yang sesungguhnya. Artinya mereka itu dianggap juga menginterpretasikannya. Namun dalam sudut pandang hukum terdapat beberapa kesesuaian antara suatu keputusan yudisial yang berlaku sebagai hukum atau norma umum yang harus diaplikasikan dalam keputusan tersebut. Hal ini dikarenakan berdasarkan kenyataan bahwa norma hukum umum dengan norma yudisial itu merupakan hal yang lebih tinggi, baik besar maupun kecilnya, serta pembuatan dan isi keputusan yudisial merupakan norma yang lebih rendah. Boleh di next slide. Selanjutnya mengenai kesesuaian antara undang-undang dan konstitusi. Konflik yang ada dalam undang-undang dan konstitusi biasanya itu muncul ketika undang-undang tersebut dinyatakan invalid atau tidak berlaku. Dalam hal ini artinya undang-undang tersebut tidak eksis sebagai norma dan bukan merupakan suatu entitas hukum. Hal ini dikarenakan berdasarkan hierarki kedudukan konstitusi lebih tinggi dibanding dengan undang-undang. Sehingga apabila undang-undang bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada, maksudnya dalam hal ini bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut tidak dapat berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan prinsip lex superior derogat priori. Oleh karena itu, dapat dikatakan satu-satunya alasan untuk menentukan validitas suatu undang-undang adalah telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi. Namun, sebenarnya ada kemungkinan bahwa di suatu waktu legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang tidak mengikuti ketentuan yang sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, diharapkannya adanya lembaga yang menentukan apakah undang-undang tersebut sesuai atau tidak. Maka dari itu seharusnya lembaga tersebut berada di atas legislatif. Namun hal tersebut secara politik tidak mungkin karena dimungkinkan akan terjadinya permasalahan. Selain itu, dapat dimungkinkan juga pada saat tertentu ketika pengadilan di atas ketika adanya lembaga diotoritasi sebagai legislator, maka legislator yang biasa dapat diotoritasi bertindak sebagai legislator konstitusional. Mungkin boleh di next slide. Selanjutnya mengenai garansi konstitusional, seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan diperlukannya lembaga di luar lembaga legislatif yang menguji dan menentukan apakah undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif itu sesuai dengan konstitusional atau tidak. Hal ini maka otoritasnya diberikan kepada dua lembaga. Lembaga yang pertama adalah kepada pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Agung, yang mana Mahkamah Agung ini fungsinya adalah untuk melakukan pengujian baik terhadap norma-norma yang bersifat abstrak dan juga terhadap pengujian terhadap norma yang bersifat konkret. Lembaga yang kedua adalah Mahkamah Agung yang tugasnya adalah sebagai kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang atau dia dapat melakukan judicial review.
pengujiannya. Pengujian biasanya pengujian oleh lembaga konstitusi biasanya dilakukan secara a posteriori, meskipun tidak menutup kemungkinan juga pengujiannya dilakukan secara a priori setelah dilakukannya pengontrolan. Apabila undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusional dapat membatalkan keseluruhan undang-undang yang dianggap inkonstitusional sehingga tidak dapat diberlakukan lagi. Kemudian untuk Mahkamah Agung hanya dapat menyatakan dengan bentuk penolakan untuk menerapkannya dalam kasus konkret. Ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional, sedangkan organ lain tetap mewajibkan menerapkannya. Dan dapat juga suatu undang-undang masih tetap berlaku sepanjang belum dinyatakan undang-undang tersebut batal. Namun yang dikatakan sebagai hukum tidak konstitusional adalah bukan batal, tetapi hanya dapat dibatalkan, yaitu tidak diberlakukan berdasarkan alasan tertentu. Kemudian boleh next slide. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban organ secara personal. Jika terdapat undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional, maka lembaga pembuat undang-undang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum karena alasan yang sesuai dengan konstitusi. Namun peraturan mengenai pertanggungjawaban tersebut hanya dirancang untuk jaminan dari legalitas prosedur pembuatan hukum dan banyak diterapkan antara undang-undang dan peraturan yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga administrasi berbasis hukum. Meskipun peraturan yang mengatur pertanggungjawaban personal ini hanya dikenakan terhadap lembaga yang merancang peraturan yang tidak sah, namun sebenarnya pertanggungjawaban dapat diberikan pula kepada badan yang menetapkan peraturan yang tidak sah tersebut. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut dianggap kejahatan yang menimbulkan suatu norma yang sah. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk mencegah berlakunya undang-undang yang tidak konstitusional atau peraturan yang tidak sah. Namun jika badan yang bertanggung jawab ini tetap memilih untuk melakukannya, maka badan tersebut harus dikenakan sanksi atau dapat dikatakan sebagai tindakan yang menciptakan hukum. Mungkin boleh next slide. Terus kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai res judicata. Res judicata merupakan suatu keadaan dikatakannya sah suatu keputusan yudisial, di mana keputusan yudisial yang dirancang akan menciptakan suatu norma tersebut dan dapat dibatalkan oleh hukum. Kemudian isi dari keputusan yudisial itu tidak ditemukan unsur tidak memenuhinya ketentuan dan dapat dibatalkan oleh keputusan lain dengan tata cara tertentu yang dianggap tidak sah, yaitu menurut undang-undang lain, tetapi dengan cara yang tidak lazim, yaitu menurut judicial review. Boleh selanjutnya. Mungkin yang pembahasan yang selanjutnya adalah nullity dan annullability. Ini merupakan suatu aturan hukum yang tetap berlaku, bukan suatu yang tidak ada. Namun sebenarnya hal tersebut dapat dibatalkan atau dihapuskan. Maka dari itu setiap negara hukum dapat memberikan wewenangnya untuk membatalkan suatu aturan kepada suatu badan khusus. Pernyataan pembatalan oleh badan yang diberikan kewenangan ini merupakan hal yang penting karena adanya pernyataan oleh badan ini, norma tidak dapat dinyatakan berlaku. Pernyataan pembatalan tersebut merupakan pembatalan yang secara surut, yang artinya akibat-akibat hukum yang sejak dikeluarkannya aturan tersebut juga harus dihapuskan. Hal ini dapat dikatakan batal abstrato atau dikatakan nol. Dalam pembatalan aturan hukum terdapat perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah dalam pembatalan di dalam tatanan hukum internasional yang sifatnya desentralisasi, di mana dalam tatanan ini memberikan kewenangan kepada subjek hukum untuk mencabut undang-undang yang berlaku surut. Namun dengan memberikan izin untuk menyatakan norma itu batal dan dianggap anarkis, hal ini merupakan sifat dari tatanan hukum yang primitif, yang mana sifat ini tuh tidak mengakui badan-badan yang berwenang dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum.
Pembatalan yang kedua adalah pembatalan dalam tatanan hukum nasional, yang mana ini sifatnya tersentralisasi, yang memberikan kewenangan untuk menyatakan suatu peraturan batal demi hukum kepada suatu badan tertentu. Nah, dari penjelasan tersebut, ada perbedaan antara suatu norma yang dapat dibatalkan dengan suatu norma yang wujudnya suatu norma tetapi bukan norma sama sekali. Apakah perbedaan itu? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab perbedaannya? Apakah perbedaan antara suatu norma yang dapat dibatalkan dengan sesuatu yang wujudnya adalah suatu norma tetapi bukan norma sama sekali, atau batal in ab initio? Mungkin saya izin jawab, Keisha, tapi mungkin kalau misalnya ada salah atau gimana nanti dibenarkan saja ya. Jadi kalau misalnya sepengetahuan saya mengenai perbedaan ini untuk membedakan aturan yang dapat dibatalkan dengan sesuatu yang wujudnya norma tetapi bukan norma itu sama sekali atau batal ab initio adalah dilihat dari tata aturannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa sesuatu yang bentuknya norma tetapi bukan norma itu tidak ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Mungkin jawabannya seperti itu. Ya, benar. Untuk membedakannya itu dapat bukan norma ini dapat dilihat dari tata aturannya itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa sesuatu yang bentuknya bukan norma itu tetap ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya, dalam kondisi apakah sesuatu yang wujudnya adalah norma yang dibatalkan dengan prosedur hukum, apakah sesuatu yang bentuknya norma tersebut dapat dibatalkan dengan prosedur hukum? Mungkin ada yang bisa menjawab, teman-teman? Mungkin izin jawab. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya apabila suatu negara telah menetapkan syarat-syarat tertentu, yang dikatakan sesuatu itu yang wujudnya norma, itu tetap bukan norma. Artinya tidak perlu untuk membatalkan proses hukumnya, namun aturannya hanya mengatur mengenai apakah ketentuannya ada atau tidak, bukan mengenai prosedurnya. Mungkin seperti itu. Benar, jadi sesuatu yang bukan norma itu sebenarnya itu tidak dapat dibatalkan sesuai prosedur hukum, dikarenakan kan emang dalam syarat-syaratnya juga tidak dikatakan demikian rupa. Mungkin boleh langsung ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, masuk ke pembahasan yang selanjutnya mengenai non-kontradiksi antara norma inferior dan norma superior. Ada prinsip yang menentukan bahwa norma yang lebih tinggi menentukan norma yang lebih rendah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontradiksi antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah tersebut. Namun prinsip tersebut tidak menutup kemungkinan adanya ketidakabsahan dari peraturan tersebut. Ketidakabsahan peraturan-peraturan tersebut harus tetap diandaikan sebagai peraturan yang sah berdasarkan alasan-alasan tertentu. Hal itu karena karena adanya kemungkinan peraturan yang tidak absah tersebut akan menjadi peraturan yang tidak sah dan tidak berlaku. Karena ketidakabsahan suatu peraturan adalah berdasarkan suatu alasan tetap harus diandaikan sah, artinya ada kemungkinan batal atau tidak. Ada kemungkinan batal dan tidak batal berarti mengingkari keberadaannya dengan pengetahuan hukum dan standar yang lebih rendah dalam hierarki hukum tersebut. Mungkin segitu saja pembahasan dari topik gaps of law and the conflict between different of stage. Mungkin boleh selanjutnya saya kembalikan kepada Abigail. Baik, karena presentasi hari ini telah selesai, sekian diskusi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.